Halo kawan pajak, berjumpa lagi kita dalam Instagram Live SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Hari ini dengan saya, Priscilia, dan kita hari ini akan membahas atau mengambil tema yaitu di aturan terbaru nih, PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Wah, panjang banget ini ya PMK-nya atau aturannya, judulnya. Tapi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama kawan-kawan saya yang baru nih, wajah-wajah baru. Hari ini saya bersama Mas Subi dan juga Mbak Ais. Halo Mas, Mbak. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini pertama kalinya kita menyapa wajib pajak Blitar nih, kawan pajak Blitar dengan formasi penyuluh yang baru nih. Nah, kita sambil nunggu-nunggu nih ya Mbak ya. Ini sudah ada 6 orang ini yang bergabung. Wah, ini kita tunggu sebentar deh. Biasanya kawan pajak Blitar ini antusias banget Kak kalau masalah ada Instagram Live nih, ada aturan baru gitu. Apalagi judul kita pajak all shop. Pasti kayak OL shop. apa nih all shop nih, OL shop ini ya kan? Nah, halo kawan pajak yang bergabung, baru saja bergabung. Hari ini kita akan membahas tentang pajak all shop nih. Apa gitu ya kan, kok ada pajak all shop? Apakah ini mungkin pajak baru gitu ya? Mungkin kawan pajak utamanya yang seller atau pedagang di marketplace, pedagang elektronik, pedagang online gitu ya. Apa sih ini? Kok ada aturan baru, ada pajak baru gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama sesuai judulnya panjang tadi. PMK 37 tahun 2025. Ini PMK yang baru banget, kawan pajak, baru keluar tanggal 14 Juli 2025 kemarin. Dan mungkin di media sosial atau di berita-berita gitu, nah, sering nih kawan pajak dengernya, wah ada pajak baru nih buat jualan online. Jualan online kita kena pajak gitu ya kan. Iya. Nah, ini sebetulnya itu beneran pajak yang baru atau bukan sih Mbak Ais? Gini Mbak Sisil, jadi sebetulnya ini bukan jenis pajak baru ya sebetulnya ya, cuma memang yang berubah itu hanya mekanismenya saja. Jadi kalau yang sebelumnya, sebelum ditetapkan PMK yang ini, para pedagang walaupun berjualan di media online, di PMSE, mereka kan tetap melakukan pembayaran pajak ya. Selama omsetnya memang sudah memenuhi ketentuan, maka pedagang akan tetap membayarkan PPh-nya. Nah, dengan keluarnya peraturan ini, para pedagang itu ketika sudah jadi melakukan penjualan di PMSE, nanti pihak PMSE yang akan melakukan pemungutan pajaknya. Jadi pedagang tinggal terima beres. Jadi tidak perlu membayarkan omset di bulan itu, gitu kan. Jadi tinggal menunggu bukti potong dari PMSE. Berarti bukan pajak baru, bukan beban yang baru ya Mbak ya, cuma bergeser aja yang dulu bayar sendiri, terus sekarang jadi dipungut lewat PMSE atau marketplace-nya itu ya. Oke. Nah, kenapa sih kok digeser, kayak mungkin sudah banyak yang nyaman bayar-bayar sendiri nih, ngitung-ngitung sendiri. Apa sih latar belakangnya yang mendasari dikeluarkan aturan pergeseran mekanisme ini? Mungkin Mas Subi bisa bantu jelaskan. Oke, mungkin secara singkat saja. Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan PMK ini. Yang pertama, dan pastinya itu adalah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Itu sudah pastinya. Yang kedua, kemudian memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan administrasi. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Ais, pedagang tahu beres. Nah, bahasanya gitulah ya, bahasa sederhananya, pedagang tahu beres sehingga ketika urusan perpajakan itu tidak lagi ribet. Masalah berapa yang harus dipotong, berapa yang harus di-store, dibayar, itu sudah istilahnya disediakan dipotong oleh marketplace, kemudian sudah dibayarkan, tinggal nanti melaporkan ke kantor pajak. Itu memotong dua tindakan yang seharusnya bisa dilakukan BP. Nah, kemudian
meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait dengan sama poin tadi yang tahu beres tadi. Yang kemudian yang keempat itu perlu disusun pengaturan terhadap penunjukan pihak lain, karena kan pihak lain di sini kalau tidak ada PMK yang menunjuk maka tidak boleh dong memotong atau mengut tanpa ada PMK yang menunjuk. Gitu. Yang kedua, yang keempat ya tadi. Nah, kemudian tujuannya kenapa dibuat aturan seperti ini. Yang pertama itu pemenuhan kewajiban pajakan bagi pedagang online itu jauh lebih mudah pastinya. Bagi pedagang online-nya, marketplace-nya tambahan kerjaan, tapi pedagang online-nya makin mudah. Lebih mudah. Karena kan sebenarnya pedagang online yang lumayan diribetkan kalau misalnya harus membayar sendiri, menghitung, bayar, kemudian lapor. Kedua, menciptakan keadilan antara pedagang online dan offline. Kenapa? Karena sebenarnya kan dulu yang namanya kita penjualan itu selalu ada pajaknya. Itu penghasilan bagi pedagang, kemudian ada pajaknya. Nah, kalau offline itu kan jual 1 bulan kemudian dihitung, kalau dulu ada PP 55, kemudian ada sebelumnya ada PMK, PP 23, ada juga PP PP 18 ya. PP 23 sebelumnya, 2018, 46 ya. 46 itu sebenarnya juga terkait dengan ini semua. Terus nanti di akhir tahun harus tetap membuat rekapan sehingga nanti ketahuan berapa pajaknya. Terus kemudian yang ketiga, karena ini dikumpulkan jadi satu, kita ambil dari sumbernya. Sumbernya dari mana ya? Marketplace ini sumbernya. Nah, ini memperkuat dari sisi pengawasan, kemudian menutup celah istilahnya shadow ekonomi ya bahasanya. Shadow ekonomi itu ekonomi yang nggak terlihat, tapi sebenarnya ada gitu. Nggak terlihat oleh mata telanjang, tapi ada, besar gitu. Dan ini kalau yang kita kenakan hanya yang offline itu, ketidakadilan itu tampak sekali itu. Karena online pun offsetnya juga besar. Mungkin ya jadi jadi ya tadi isu-isu pajak baru itu. Karena mereka sebenarnya itu kena, cuman tidak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena sendiri-sendiri dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan pengetahuannya pedagang itu. Jadi sekarang karena pakai sistem PMS ini seharusnya lebih tertata, lebih adil karena semuanya kena. Lebih efisien, lebih adil, lebih tertata gitu ya. Memang tujuannya aturan ini sebetulnya ya untuk kebaikan ya tentunya ya, supaya buat pedagangnya juga lebih efisien, lebih efektif, lebih enak gitu. Tapi sekalian juga memberikan keadilan nih. Misalnya yang kelihatan kan offline ya, itu tokonya rame tuh gitu ya. Rame tuh, pasti tuh omsetnya gede. Gitu. Tapi yang online siapa yang tahu? Iya betul, gitu ternyata. Nah, ini tadi waktu kita membahas ini all shop ini tadi, kita tadi juga membicarakan tentang pihak lain ya, pihak lain yang ditunjuk untuk memungut pajaknya pedagang all shop ini. Nah, yang dimaksud dengan pihak lain itu siapa sih Mbak Ais? Jadi pihak lain sesuai dengan PMK di sini ini adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pedagang. Nah, jadi istilahnya marketplace-nya, jadi yang mewadahi para pedagang-pedagang itu untuk melakukan transaksi. Nah, gitu. Jadi pihak lain ini ditugaskan oleh kementerian kita, gitu ya, di PMK ini untuk memungut pajaknya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Ubid bahwa pedagang akan terima beres juga, istilahnya dengan melakukan pemungutan. Jadi pihak lain atau marketplace-nya ini ditunjuk untuk memungut pajaknya, kemudian penghasilan yang sudah dipungut pajak ini berarti yang menyetorkan ke negara adalah pihak marketplace. Jadi nanti marketplace-nya akan memberikan bukti potong kepada pihak pedagang. Nah, gitu. Jadi pihak lain ini boleh bertempat tinggal yang di Indonesia, di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi ada kriteria khususnya, Mbak Prisil. Jadi penyelenggara PMS ini harus menggunakan rekening escrow untuk menampung penghasilannya.
kemudian nilai transaksinya dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia itu melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Jadi ada kriteria-kriteria khusus sehingga pihak lain ini menunggu SK penunjukan dari PMK tersendiri nanti yang ditunjuk seperti itu. Jadi belum tentu semua marketplace yang memang sebagai penyelenggara transaksi online itu akan ditunjuk sebagai pihak lain ini. Gitu. Jadi nanti ada PMK tersendiri seperti itu. Jadi nanti ditunjuk oleh Menteri Keuangan gitu ya Mbak Isya. Mana marketplace yang harus jadi pemungut itu ya. Oke, jadi kalau nanti transaksinya enggak di marketplace yang ditunjuk ya berarti kembali lagi ya ke kewajiban awalnya yang bayar sendiri-sendiri, ngitung sendiri-sendiri, setor sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau si pedagang ini, kita seller-seller ini bertransaksinya di marketplace yang ditunjuk nih. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh seller atau pedagang online ini sebelum kita masuk ke marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pihak lain ini? Mungkin Mas Subi boleh bantu? Oke. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pedagang sebelum bertransaksi dengan marketplace ini. Sebenarnya ini juga berlaku secara offline juga sih sebenarnya. Cuman karena ini ada pihak lain yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan pemungutan pemotongan, maka persyaratannya yang pertama adalah pedagang ini atau orang pribadi, entah badan atau orang pribadi ya, ini yang terdaftar di marketplace tadi harus menyampaikan informasi yang jelas terkait terutama dengan BP dan NIK, terus kemudian alamat korespondensi. Nah, alamat korespondensi itu apa? Bisa email. Nanti juga diharuskan kayak kontaknya itu berupa HP juga bisa. Artinya validnya alamat korespondensi ini penting. Karena ini nanti terkait dengan tujuan surat menyuratnya juga. Yang kedua, terus kemudian untuk orang pribadi yang dalam hal peredaran bruto pada tahun pajak berjalan itu masih 500-an juta, sejalan dengan PP 55, maka dia itu harus menyampaikan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke PMS itu. Nah, terus kemudian ini surat pernyataan tadi menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan itu di PMK ini disediakan ya. Oh, yang berarti ini ya pernyataan biasanya. Orang pribadi tapi omsetnya masih di bawah 500 juta nih gitu ya. Iya, benar. Kasih surat pernyataan ke PMSE-nya itu saya masih ya. Saya masih 500. belum nyampe 500 jadi juta jangan nih. Dipotong. Jangan dipotong ya. Yang kedua, yang ketiga. Terus kemudian dalam hal pedagang memiliki SKB PPH apapun ini, SKB PPH yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka harus disampaikan juga. Disampaikannya itu ya sesuai dengan prosedurnya PMS-nya masing-masing. Apakah itu melalui ketika masuk atau nanti bisa jadi ketika di tengah jalan sudah jalan ya akan diminta kelengkapannya. Oh gitu ya, menarik nih. Jadi misalnya buat yang orang pribadi itu kan ada omset yang nggak kena pajak 500 juta itu ya Kak. Nah itu berarti kalau orang pribadinya masih di bawah 500 juta ngasih surat pernyataan biar nggak dipotong ya. Marketplace aku masih di bawah 500 juta nih, jangan dipotong dulu kan gitu ya. Terus nanti misalnya nih, tadi kan ini di awal kita masuk nih, misalnya kita masuk di awal tahun nih. Saya belum 500 juta, kasihlah surat pernyataan itu. Terus di tengah-tengah tahun atau mungkin di agak September, Oktober gitu, ternyata omsetnya ini sudah di atas 500 juta. Nah ini saya atau teman-teman kawan pajak lain sebagai pedagang itu harus ngapain nih Mas Upi? Oke. Kalau tadi di awal kan pernyataan bahwa saya di bawah 500 juta agar tidak dipotong. Nah kalau ternyata di tengah tahun, entah itu bulan apapun misalnya, kalau UMKM ya rata-rata paling di atas bulan April atau April ke atas itu baru nanti
kelihatan omsetnya di atas 500 juta. Nah, itu harus menyampaikan surat pernyataan juga. Pernyataan lagi ya? gitu dengan format yang sudah disediakan di PMK-nya bahwa saya sudah di atas 500 juta. Jadi silakan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PMK. Berarti harus ngasih pernyataan lagi ya. Soalnya kadang itu jualannya nggak harus di marketplace juga ya. Mungkin biasanya online juga, offline juga. Setelah digabung, udah 500 nih. Berarti sebagai pedagang, sebagai seller, biar nanti di belakang nggak bayar sendiri banyak gitu, dipotongkan marketplace sekalian, mending kasih surat pernyataan itu ya. Mending surat pernyataan itu diberikan, karena kan pedagang online rata-rata nggak cuma di satu online shop. Pastinya dia ada beberapa online shop yang ada di dalam negeri, ada berapa yang sudah besar. Terus kemudian offline-nya tadi. Nah, nanti kalau digabung mungkin satu OL shop belum tentu nih sampai 500 juta. Tapi ketika digabung semuanya bisa lebih. Nah, disitulah kesempatan menyampaikan, dan batasnya itu di akhir bulan selanjutnya. Paling lambat akhir bulan selanjutnya. Akhir bulan saat ya. Omsetnya itu sudah mencapai 500 juta. Berarti misalnya Agustus ini tanggal berapa ya? Tanggal sekarang tanggal 5 ya. Tanggal 5 nih, udah di atas 500 juta nih hitung-hitung. Berarti maksimal tanggal 31 Agustus harus sudah kasih pernyataan. Saya udah di atas 500, jadi biar bisa dipotong gitu ya. Nah, kalau berarti kan kita harus update gitu ya. Nah, misalnya ini kita udah update, berarti sudah waktunya nih kita dipungut pajak penghasilan oleh marketplace. Nah, ini dipungutnya pajak apa sih Mbak Ais? Berapa sih tarifnya? Jadi terkait dengan aturan ini, PMSE harus memungut PPh pasal 22. Tapi besarannya tetap 0,5%, 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan. Nah, di dokumen tagihan itu yang diperhitungkan tidak termasuk PPN dan PPNBM-nya. Gitu. Nah, jadi di aturan ini pun di PMK ini juga diatur tidak semuanya dipungut PPh 22. Nggak langsung serta-merta udah transaksi pungut gitu enggak ya? Jadi ada beberapa transaksi yang memang dibebaskan oleh atau tidak dipungut oleh pihak PMSE. Di antaranya itu ketika tadi seperti dijelaskan Mas Ubi, pedagangnya memiliki omset di bawah 500 juta dan sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta. Pihak PMSE tidak boleh mungut. Itu. Kemudian penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Jadi mungkin seperti ketika kita misalnya beli barang di PMSE itu kan ada ongkos angkutnya seperti itu. Nah, itu tidak usah dikenakan, tidak dipungut oleh pihak lainnya itu ya. Tapi yang menyerahkan orang pribadi ya Mbak, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penjualan barang dan jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan surat keterangan bebas tadi seperti tadi yang bebas SKB apapun yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, terus kemudian ada penjualan pulsa, kemudian ada kartu perdana, kemudian lagi ada penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, itu. Terus kemudian ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi, nah itu juga nggak tahu ya, ada ya yang beli tanah bangunan lewat marketplace gitu ya. Jadi ternyata sebetulnya ya. Ternyata segala hal dijual juga ya di PMSE ya. Nah itu tadi poin-poin tadi itu termasuk yang dikecualikan. Jadi tidak dipungut PPh 22-nya oleh PMSE. Tapi bukan berarti transaksi-transaksi tersebut jadi bebas pajak, bukan. Ya. Jadi tetap dikenakan pajak tapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri, sesuai dengan transaksi yang dilakukan tadi. Seperti pengalihan tanah bangunan berarti ya kenanya PPh final 4 ayat 2 sebesar 10%, enggak 0,5% lagi. Nanti yang pertama tadi dikatakan kalau di bawah 500 juta sudah ngasih surat pernyataan itu tidak dipungut. Kalau misalnya nggak ngasih nih gitu kayak kan, udahlah aku nggak ngasih aja, ribet banget, harus mungkin
mekanismenya di pihak lain harus upload atau apa. Nah ini saya nggak ngasih nih sebagai seller, nggak ngasih pernyataan, padahal omset saya masih di bawah 500 juta nih. Nah itu akan tetap gimana kan? Oke, jadi jika para pedagang ini atau seller tidak memberikan dokumen apapun kepada pihak PMSE, bukan berarti pihak PMSE nggak ada kewajiban apa-apa gitu. Jadi dianggapnya tetap dilakukan pemungutan PPh pasal 22-nya sebesar 0,5%, walaupun ternyata pihak pedagang itu omsetnya masih di bawah 500 juta. Nah, kalau ini dilihat kan memang kesalahannya dari pihak seller ya. Kenapa omsetnya sudah disediakan dokumen yang harus diisi berupa surat pernyataan, tapi pihak sellernya tidak mengisi. Jadi pihak PMSE ya sudah dianggapnya dipungut aja ya gitu ya. Sebenarnya ada fasilitas nih, mau pakai enggak gitu, tapi hasil pernyataan minimal. Nah, kalau kita transaksi sama ini tadi sudah dipotongkan, berarti nanti ada buktinya ya pasti pemotongannya itu kayak apa. Nah, kalau kita pajaknya udah dipotongkan nih, sudah disetorkan sama marketplace-nya, sama pihak lainnya, kira-kira kita sebagai penjual atau seller atau usahawan ini masih ada kewajiban laporan SPT tahunan nggak sih? Kan tadi udah beres nih laporan pajaknya gitu ya, udah bayar, udah disetor, udah dipungutin langsung. Terima beres iya, terima beres. Apakah kita ya udah nih nggak usah laporan SPT tahunan gitu Mas Yudi? Ya. Boleh. Oke, kalau SPT ada dong. Kan tadi disampaikan di awal bahwa kewajibannya itu satu, dia adalah menghitung, kemudian dia store kalau ada kurang bayarnya, yang ketiga adalah lapor. Lapornya tetap ya berarti ya. Kan tadi yang dua nih yang enggak, tidak menghitung, tidak juga store, diwakili oleh PMSE atau penyedia layanannya. Nah yang ketiga ini yang tetap harus dilakukan sendiri. Kenapa dilakukan sendiri ya? Kalau dilaporkan orang lain ya orang lain nggak tahu dong omset kita berapa. Logika sederhananya seperti itu kan, nggak ada yang tahu berapa omset kita, toko kita ada di mana saja gitu. Jangan-jangan saya punya OL shop satu di satu tempat, satu OL shop ini, ternyata saya punya 5 akun lainnya. Oke. Beda, bisa jadi kan? Bisa jadi. Seperti itu. Ini jadi kewajiban lapor SPT-nya tetap nempel ke kita sebagai wajib pajak, entah itu sebagai pedagang orang pribadi maupun badan. Tetap ada kewajiban itu. Nah, terus kemudian tadi bukti pungutan ya tadi, yang pasal 22 Mbak Es bilang tadi, ini digunakan untuk apa? Ini dianggap sebagai kredit pajak. Jadi kredit pajak itu artinya pajak kita sudah dibayar di depan, nanti di SPT itu akan diperhitungkan lagi. Jadi kita lapor SPT dengan semua yang harus kita laporkan, nanti kredit pajak yang dari OL shop tadi sebagai bukti potong yang bisa kreditkan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar di akhir tahun. Seperti itu sederhananya seperti itu. Nah, ketika pedagang dalam negeri ini perhitungan pajaknya dikenai PPh final gimana? Nah, kalau misalnya dikenai PPh final UMKM yang PP 55, maka pajak penghasilan tadi itu merupakan bagian dari pelunasannya. Artinya dianggap sebagai pelunasan yang PP 55 itu, yang final 0,5%. Seperti itu. Jadi tarifnya sama ya tadi, sama-sama 0,5%, 0,5% ya. Jadi itu dianggap sebagai pelunasannya, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK ini. Terus kemudian, nah ketika laporan nanti terdapat kekurangan bayaran PPh finalnya, maka pedagang wajib store sendiri. Kenapa ada kurang ya tadi? Kan ada penjualan yang lain di marketplace lain, itu tetap gitu. Harus di store sendiri oleh yang bersangkutan, bukan oleh shop yang tadi udah selesai. Tugas mereka menghitung pajaknya, kemudian memungut dan menyetorkan pungutan tersebut sudah selesai. Selanjutnya adalah kewajiban kita menghitung pajak kita sendiri berapa. Itu hanya dilakukan setahun sekali. Jadi kalau pasti akan banyak pertanyaan gitu. Nah, terus kemudian ketika ada selisih nih, kan tadi kurang bayar. Kalau kurang bayar di store lagi. Nah, kurangannya. Kalau selisih gimana? Nah, dapat meminta pengembalian. Kebanyakan gitu ya? Iya, mintanya kemana? Ke WhatsApp atau ke mana? Nah, mintanya adalah ke
kantor pajak, sebagaimana kita sebenarnya SPTLB ya, surat pemberitahuan yang bersifat sudah lebih statusnya lebih bayar itu bisa dimintakan ke kantor pajak untuk dikembalikan, entah itu ditransfer atau dimasukkan ke deposit kalau sekarang ada ya. Yang tadi misalnya nggak ngasih surat pernyataan, padahal kalau di total semuanya masih di bawah 500 juta, tapi karena nggak ada surat pernyataannya terpaksa dipotong ya. Nanti pas lapor SPT tahunan ya jadinya bisa minta pengembalian itu ya. Tapi ada juga opsi ketika memang itu pemotongannya itu tidak tepat, misalnya itu transaksinya tidak terjadi atau memang tidak seharusnya terjadi ya, itu bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, prosedurnya itu mirip-mirip dengan pengembalian melalui surat pemberitahuan. Ya berarti tadi tetap wajib laporan SPT tahunan ya kawan pajak, walaupun saya transaksinya cuma di satu all shop nih, cuma di sini aja dan di bawah 500 juta harusnya udah selesai gitu di all shop ini. Tetap wajib laporan SPT tahunan ya, untuk orang pribadi itu maksimal 31 Maret dan yang misalnya punya CVWT gitu maksimal 30 April. Jangan sampai lupa, tetap harus laporan. Dan yang sudah dipungut oleh marketplace oleh instansi sampai ya oleh pihak lain itu nanti dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak kawan pajak. Nah, itu tadi penjelasan tentang PMK 37 pajak all shop dari sisi seller ya, sisi pedagangnya. Nanti kalau dari sisi marketplace-nya ya udah banyak lah ya itu. Tapi kalau di Blitar ini kan yang banyak dari sellernya. Jadi banyak pedagangnya daripada yang marketplace-nya. Ini biasanya di kota-kota besar ya Mbak ya. Jadi kita hari ini fokusnya membahas dari sisi seller aja. Nah, biar nggak pusing juga ya Mbak ya Mas, daripada pusing-pusing, ini kan tujuan PMK-nya mempermudah pedagang, seller gitu. Nah, ini kita coba cek dari kolom-kolom komentar ya. Ini ada dua ini pertanyaannya nih. Dari Kak Intania DN _ dipotongnya setiap transaksi apa setiap bulan Kak? Kalau ini Mbak siapa sih? Boleh. Kalau dipotongnya apakah setiap transaksi atau setiap bulan? Kalau dipotongnya itu adalah umumnya setiap transaksi. Ketika ada transaksi terjadi maka saat itu juga dibuatkan bukti tagihannya. Dibuatkan tagihannya. Seperti itu. Itu kalau misalnya di workshop seperti itulah. Jadi ketika ada penjualan saat itulah ada bukti pengutangan. Jadi kan pedagang menagih dulu ke PMSE, membuat tagihan dulu. Jadi setiap transaksi pedagang nanti entah mungkin nanti sistemnya nginput apa mereka ya. Nanti PMSE mungkin menyediakan di sistemnya mereka untuk pedagang itu menginput tagihan atas transaksi yang terjadi itu, nanti baru PMSE-nya akan membuatkan bukti potong dari transaksi yang terjadi itu. Jadi tidak dikumpulkan tiap bulan, tidak. Jadi itu kayaknya memang akan dibuat otomatis ya pastinya setiap workshop ketika ada transaksi selesai itu kan dibuatkan kayak invoice atau apalah sejenisnya ya. Itu kemudian di invoice itulah nanti yang dianggap sebagai bukti potong itu ya. Jadi kan nanti ada data siapa ribuan ya siapa yang jual, ada data minimal yang ada siapa yang jual, terus siapa NPWP-nya berapa, terus alamatnya harus ada. Itu untuk penjualnya. DPP-nya berapa juga? Ya, itu tentunya. Sama BPN. Iya. Jadi nanti bisa jadi banyak Pak. Kalau yang pedagang yang penjualannya over, mungkin dapat terima bukti pungutnya dari PMSE juga banyak. Tapi nggak usah khawatir. Mungkin nanti ketika dia memang omsetnya masih di bawah 4,8 masih kena yang PPh final kan tinggal menghitung aja tanpa menginput satu persatu kredit pajaknya pajak ya. Dan biasanya di PMSE itu pasti sudah ada rekap bulanannya juga ya. Nggak pusing lah. Nah ini untuk selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Kak Mea Sabrina. Ini agak tidak sesuai tema ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah ini untuk perubahan alamat di NPWP ini sepertinya ya, apakah bisa online Kak?
Kalau untuk perubahan alamat harusnya ke KPP terdaftar ya, mengisi form perubahan data, dilampiri dengan dokumen pendukungnya. Mungkin bisa jadi KTP-nya pindah atau usahanya yang pindah, berarti dilampiri dengan dokumen pendukungnya. Ini ada Cortex nih Kak kita. Oh iya. Cortex bisa online. Cortex Ya. bisa online. Yang penting sudah bisa login Cortex ya. Itu. Kuncinya ada login dulu. Login dulu. Dan emailnya cocok ya. Biasanya kendala Oh, iya. login Cortex itu adalah emailnya nggak cocok nih kawan pajak. Emailnya udah email lama gitu. Terus udah banyak. hilang gitu, ganti HP, ganti email. Yang penting emailnya cocok, bisa login Cortex, Iya. perubahan alamat bisa Bisa lewat Cortex. online. Tapi ini benar ya, alamat BP ya, bukan alamat di OL Shop-nya ya. Wah bisa juga gitu ya. Kalau di alamat Shop yang kita nggak dimaksud, tahu cara ngerubahnya gimana. kalau di alamat di all shop-nya ya berarti tergantung peraturan all shop-nya itu ya Kak Iya. Mea ya. Ini Kak Mea ini masih ada bergabung sama kita nggak ya? Ini maksudnya alamat di mana nih? Kalau alamat NPWP bisa Berarti online online. lewat Cortex. Online. Tapi Tapi kalau kalau misalnya- alamat di all shop-nya, di marketplace-nya harusnya sih bisa online juga ya Kak ya. Soalnya ini perdagangan online masa ubah alamat ya bisa online gitu ya. Tapi ini nanti tergantung lagi nih mekanisme di all shop-nya kayak gimana. Tapi kalau misalnya mau menyampaikan ke KPP juga boleh juga. Yang NPWP ya, tapi jangan yang kalau Jangan jangan main ya. Mungkin mau main-main ke Pusing nanti. KPP. Oke. Ini belum ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin malu-malu nih wajib pajak. Kawan pajak nanti misalnya setelah ini jadi kepikiran nih, wah tadi saya mau nanya ini tapi lupa gitu. Nanti bisa konsultasi via WA. WA-nya kita taruh di bio Instagram kita, kawan pajak di 081133775653. Kita buka di jam kerja ya Kak tentunya. WA-nya buka 24 jam tapi kita balas di jam kerja jam 8 sampai dengan jam 4 sore hari Senin sampai Jumat kecuali memang ada hari libur nasional atau cuti bersama. Dan ini mungkin ini ada dari Ada Kak pertanyaan. Vina Satya nih. Cara kita memastikan sudah dipotong pajak dan disetor itu gimana ya Kak ya? Tuh pertanyaannya nih. Oke. Ini cara kita memastikan ya. Mm-mm. Cara kita memastikan adalah dengan melihat bukti pemotongannya tadi. Jadi kita nggak bisa nih minta ke OL Shop-nya untuk mana istilahnya TPN ya, mana bukti store-nya nggak boleh. Kita hanya diberi bukti pemotongan, maka itu sudah selesai sebenarnya. Sudah kewajiban kita sampai di situ, oke, nanti tinggal kita laporkan di SPT. Nah, ketika SPT dilaporkan itu nanti petugas pajak yang akan ngecek ini sudah dilaporkan belum sama penyedia jasanya atau LSAP-nya ini. Kalau sudah, ya nanti otomatis yaitu dianggap sudah di store, sudah dilaporkan. Ya, kita sudah berhak. Beda cerita kalau ternyata kita diberi bukti pemotongan, kemudian bukti pemotongan ini kita klaim di SPT, ternyata nggak dilaporkan nih. Nah, itu beda. Berarti ini bukan hak kita, bisa jadi OL Shop-nya itu belum melapor atau ternyata transaksinya ini batal. Kan bisa jadi, misalnya dari ribuan satu batal mungkin. Jadi memastikannya hanya penting kita punya bukti pemotongannya itu aja. Memastikan ada bukti pemungutannya atau pemotongannya Iya, itu berarti benar. ya yang paling bisa kita lakukan. Itu ya Kak Vina_Satya. Jadi bagi kita seller ini cukup memastikan sudah ada bukti pengutnya dari transaksi kita itu tadi. Baik, kita cek lagi. Belum ada lagi nih pertanyaannya dari kawan pajak. Oke, mungkin Mas Ubi atau Mbak Ais ada tambahan-tambahan lagi nih sebelum kita tutup. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Ya udah 30 menit nih kita bersama ya, udah agak lebih nih kayaknya. Ya, berlebih. Jadi ya itu tadi intinya untuk para pedagang ketika melakukan transaksi di marketplace tetap harus punya pencatatan tersendiri, Mbak Prisil. Jadi siapa tahu mungkin ya tadi tidak hanya dari satu tempat marketplace penjualannya dan mungkin juga ada penjualan offline juga. Jadi pencatatan ini kan dilakukan untuk mempermudah nanti untuk ketika melakukan pelaporan SPT tahunan untuk memperhitungkan kembali semua pajak-pajaknya. Jadi tetap harus dilakukan pencatatan dan punya penjagaan. Dari Mas Ubi mungkin ada ini apa ya? Oh jangan penutup gitu, boleh deh.
untuk para pedagang sebenarnya bisa kita bilang selamat, ini aturan ini sebenarnya melindungi pedagang juga gitu. Kenapa? Karena ada kepastian bahwa setiap kita menjual itu kontribusi kita itu tercatat, terus kemudian kita tinggal melaporkan saja. Jadi seharusnya bagi para pedagang yang sudah kemarin kan kalau nggak salah 2023-2024 itu kan sudah rame-ramenya semua pedagang oil shop harus punya NPWP. Nah, ada ya di KPP Smart rame kan waktu itu. Nah, inilah momen kita menggunakan NPWP itu sebagai fasilitas kita untuk berkontribusi dalam penerimaan negara seperti itu. Jadi ini sebenarnya PMK ini jadi dasar yang baik, yang bagus, yang cukup kuat untuk jadi proses pemajakan transaksi-transaksi online. Itu ya kawan pajak ya. Jadi ini tadi penjelasan panjang lebar terkait PMK 37 tahun 2025 yang mungkin sudah banyak isu-isu, berita-berita kayak yang nakut-nakutin gitu ya. Wah, jangan jualan online, pajaknya banyak gitu ya katanya. Tapi ini ternyata memang sebuah aturan untuk melindungi ya, malahnya Mas ya, melindungi, memberikan kemudahan, lebih efisien, dan juga ya sebetulnya banyak untungnya ya, daripada pasti ada banyak keuntungannya gitu di sisi sellernya, repotnya juga berkurang, terus catatannya juga jadi jelas, bisa menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah gitu. Dan yang penting jangan lupa tetap laporan SPT tahunannya, pribadi, badan, ada jangka waktunya sendiri-sendiri. Nah. Oh, ternyata Kak Mea tadi mau ganti alamat NPWP, Kak. Oke, boleh lewat Cortex nih Kak Mea kalau sudah bisa login Cortex. Kalau kesulitan login Cortex, sekalian ke kantor pajak minta cara login Cortex sama ganti alamat bisa. Ya. Kawan pajak jika punya ide-ide lain pengen bahas apa gitu ya kan, ini ada berita-berita baru nih pengen dibahas, sebenarnya perpajakannya tuh gimana sih yang betul. Nah kawan pajak boleh nih nanti misalnya komen di reels kita, nanti kita simpen nih kawan pajak, kita simpen. Kawan pajak mau kasih ide-ide, mau bahas ini nih Kak, atau pengen kelas pajak, mau bikin kelas pajak ini nih Kak, boleh nanti ide-idenya disampaikan melalui komen di Instagram boleh, kalau malu DM juga boleh, atau mungkin lewat WA gitu ya, Kak kasih ini dong, kelas pajak ini, atau bikin Instagram live ini, boleh nanti kita jadwalkan gitu ya. Ya kalau sudah tidak ada lagi, ini terima kasih kawan pajak yang hari ini sudah bergabung bersama kami di Instagram hari ini, Instagram live hari ini. Mohon maaf jika mungkin kita dalam ngobrol-ngobrol santai ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi wajib pajak semuanya. Nah, sampai jumpa di Instagram live SIP Elite berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di @Instagram@pajakblitar. Ada juga Twitter @pajakblitar, Facebook KPP Pratama Blitar. Kita juga punya YouTube KPP Pratama Blitar. Di YouTube ini biasanya kalau kita ada kelas pajak, Kak, kita upload ulang gitu supaya bisa ditonton ulang. Demikian Instagram live kita hari ini. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.